ikut badminton? Bisa om, badminton, cuman ya bisa-bisaan aja om, nggak kayak mama, paling dibilang gitu. Mereka sih selalu jawab gitu, pas ditanya wartawan juga mereka bilang bahwa ya lebih milih sekolah lah gitu. Kalau badminton nggak bisa kayak mama lah gitu, karena memang dari niat dan kemauan dari mereka sendiri memang nggak sama, dibilang gitu. Mengingat impian Mbak Susi di Asian Games yang ya bisa dibilang tidak terwujud ya, untuk melengkapi perjalanan karir gitu, dan sekarang kan ketiga anak Mbak Susi dan Mas Alan ini kan yang kita tahu tidak terlihat eksis di bulu tangkis gitu ya. Oh ya. Ada kuliah semua ya, tidak ada yang karir yang sama gitu dengan Mbak Susi dan Alan. Penasaran nih kita nih. Didiknya seperti apa nih sampai akhirnya mereka punya jalan masing-masing gitu ya untuk memutuskan masa depannya. Iya, kita sebagai orang tua sih memberi kebebasan ya Mbak ya. Dari kecil sih tetap kita perkenalkan ke olahraga, karena buat ya pengalaman kita bahwa olahraga itu sangat penting dalam membentuk selain karakter juga untuk daya tahan tubuh mereka, juga untuk kesehatan mereka. Mereka dari kecil tuh saya masukin latihan berenang. Kalau air kan itu harus ya Mbak, paling tidak mereka punya untuk jaga diri lah pada saat mereka main di air gitu. Jadi les renang, lalu les badminton, lalu juga untuk jaga diri mereka aikido, lalu juga mereka juga latihan mungkin ada basket, ada futsal. Jadi bebas. Kita kasih pilihan buat mereka bebas selain sekolah. Tapi pada akhirnya mereka memang memilih sekolah yang lebih prioritas. Kalau dibilang bulu tangkis, mereka sempat masuk ke klub dan juga ikut pertandingan ya levelnya mungkin Pengcap ya, provinsi lah, bukan DKI tapi Jakarta Utara, masih di bawah provinsi, ikut untuk kelompok umur itu pertandingan. Mereka badminton cukup, kalau dibilang baik, cukup baik. Mereka punya bakat, tapi ya bakat aja kita melihat kan tidak cukup. Karena bakat dan kemauan itu yang paling penting kalau ingin jadi profesional. Nah dari mereka ini masih on off, akhirnya saya bilang ya kalau memang nggak serius ya pilih yang memang betul-betul kamu mau tekunin. Akhirnya mereka milih sekolah aja. Jadi itu sih Mbak, jadi kita sebagai orang tua sih memberi kebebasan apapun dan kita akan support mereka, akan dukung mereka asal mereka betul-betul fokus dan memang tanggung jawab dengan pilihannya masing-masing. Ada nggak sih mungkin mereka sempat terpikir gitu ya dengan nama besar kedua orang tua gitu, Mbak Susi dan Mas Alan, penyumbang medali emas di Olimpiade Barcelona tahun 92 gitu. Ada nggak sih Mbak Susi cerita juga gitu tentang prestasi-prestasi Mbak Susi dan Mas Alan kepada anak-anak, terus respon mereka seperti apa? Apakah ada terbebani gitu dengan nama besar orang tua dan tidak meneruskan gitu jejak orang tua? Apalagi tadi Mbak Susi ada impian di Asian Games yang sempat terwujud gitu. Bagaimana mereka merespon itu? Saya nggak pernah cerita kalau saya nih juara. Jadi dari kecil sampai mereka ngerti itu mereka tahu sendiri. Bahkan pada saat mereka masih kecil-kecil kan, kalau kita pergi ke mall atau pergi kemana aja, orang masih banyak mungkin yang kenal saya sama Mas Alan. Banyak yang minta foto, lalu minta tanda tangan. Nah anak-anak saya ini malahan mereka marah-marah. Ngapain sih mama? Foto-foto, ngapain sih mama? Orang-orang minta tanda tangan mama. Mereka yang marah-marah, mereka merasa terganggu gitu. Jadi mereka sendiri nggak tahu gitu. Saya bilang, iya itu kenal, mama kenal. Saya bilang gitu aja. Nah setelah mereka masuk sekolah, mereka mulai mungkin dari teman-temannya, dari gurunya. Nah mereka mulai paham dan mereka mungkin setelah melihat ya sosmed ya sekarang gadget kayak gitu, mereka lihat oh ternyata mama tuh juara. Nah di situ mereka mulai ngerti gitu. Oh iya, jadi kalau ada yang minta tanda tangan, ada yang foto, mereka langsung minggir. Ya mas ini, mungkin saya fotoin, malah dia ngerti seperti itu. Jadi selama ini saya nggak pernah ngasih tahu mereka bahwa mama papanya itu adalah juara. Saya nggak pernah ngasih tahu seperti itu. Ternyata apa pertimbangan Mbak Susi seperti itu? Iya, kalau buat saya ya udah biar mereka tahu sendiri aja gitu, dan mereka juga nggak perlu ngebebani nama besar saya. Jadi mereka bermain sama teman-teman siapapun, nggak milih-milih dan nggak beban dengan nama orang tuanya. Jadi
ya mereka enjoy aja gitu, dan mereka bebas untuk berteman dengan siapa aja, jadi nggak usah milih-milih untuk tingkat apapun. Jadi saya ngajarin mereka, ya udah mereka tuh sama, dan mereka tuh bukan siapa-siapa, itu kan mama, tapi kan kalian kan sama seperti yang lain. Itu aja sih Mbak. Nah, kalau Mbak Susi dan Mas Alan ini kan membebaskan mereka ya untuk memilih atau memutuskan masa depannya masing-masing gitu. Nah, kalau mereka sendiri sempat ditanya-tanya nggak gitu sama publik gitu ya, atau masyarakat atau teman-temannya atau lingkungannya gitu, kok nggak kayak orang tuanya sih gitu kan, biasanya gitu ya. Ada yang orang tuanya sama-sama dokter, anaknya nggak ada yang jadi dokter gitu kan. Mbak Susi dan Mas Alan ini kan mendunia gitu, dan orang-orang pasti bertanya, anak-anaknya kemana ya gitu. Jadi kalau Mbak Susi sendiri dan Mas Alan kan sudah memutuskan bebaskan mereka untuk memilih, tapi apakah mereka suka ditanya juga nih gitu oleh lingkungan dan mungkin wartawan-wartawan juga ya gitu, ya kepo gitu kita. Iya. Tanggapan mereka. Iya, mereka sih banyak ditanya, kok kamu nggak kayak mama itu? Enggak, mau sekolah aja om gitu. Kamu nggak ikut badminton? Bisa om badminton, cuman ya bisa-bisaan aja om, nggak kayak mama. Paling dibilang gitu. Mereka sih selalu jawab gitu. Pas ditanya wartawan juga, mereka bilang bahwa ya lebih milih sekolah lah gitu. Kalau badminton nggak bisa kayak mama lah gitu, karena memang dari niat dan kemauan dari mereka sendiri memang nggak sama, dibilang gitu. Jadi mereka sudah punya jawaban sendiri juga gitu ya. Betul, ya mereka udah tahu lah gitu. Ya, sekarang mereka juga mungkin lebih lega gitu, karena orang tua juga membebaskan kan, tidak ada. Betul ya. Nah, ke depan apa harapan Mbak Susi dan Mas Alan untuk ketiga anak ini di masa depannya gitu yang sudah mereka pilih gitu? Iya, harapan saya pastinya ya bahwa mereka bisa berprestasi di bidang apapun. Mungkin kalau di sekolah mereka bisa ya berprestasi, lalu juga mereka bisa mandiri, bisa berbuat sesuatu yang terbaik lah. Hidup mereka bisa, saya kan sebagai orang tua mengantar mereka, menyekolahkan mereka semaksimal mungkin, mendidik mereka. Nah, setelah itu adalah tugas mereka bagaimana mereka juga bisa berbuat yang terbaik, bertanggung jawab dengan pilihannya, mandiri dan bisa sukses di bidangnya masing-masing. Itu aja, kita sebagai orang tua hanya mendukung, membimbing dan selalu menasehati untuk bisa yang terbaik lah. Tidak hanya dalam tindak tanduk, tapi dengan etika dan karakternya. Itu aja sih. Nah, ini kan untuk anak secara biologis ya, maksudnya anak kandung gitu, harapan Mbak Susi dan Mas Alan. Nah, sebagai orang di PBSI gitu ya, yang aktif di pengurus gitu, dan juga sebagai legendaris gitu, harapan Mbak Susi tentang anak-anak didik di PBSI gimana nih ke depannya, untuk terutama untuk prestasi ya, untuk membawa harum kembali lagi gitu, untuk mengharumkan nama bangsa di dunia gitu. Harapan Mbak Susi apa? Ya, tentunya harapan saya bahwa pembinaan akan terus berjalan. Jadi memang saya dipercaya sama Pak Wiranto itu dari tahun 2017 sampai 2020 nih. Sebentar lagi kan kontraknya udah selesai 2020. Di mana memang pembinaan sudah berjalan dengan baik, di mana prestasi baik pemain senior maupun pemain junior sudah terlihat. Apalagi mungkin di pas euforia Asian Games ya tahun 2018. Mungkin itu juga yang membuat saya juga cukup bangga bahwa saya bisa mengembalikan lagi popularitas bulu tangkis. Kalau sebelumnya mungkin karena memang prestasi kurang, otomatis kan kayaknya sudah mulai orang tuh sedikit melupakan bulu tangkis. Nah, dengan kemarin target terpenuhi, Asian Games juga bulu tangkis bisa memberikan prestasi yang luar biasa. Buat saya ada satu kalau dibilang kebanggaan. Mimpi saya untuk jadi juara Asian Games tercapai lewat anak-anak didik saya akhirnya di situ ya. Dan itu yang menjadi satu kebanggaan buat saya. Dan tentunya untuk kedepannya tugas-tugas lain masih menanti. Dan saya berharap bahwa bulu tangkis bisa terus meneruskan tradisinya untuk mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Dan untuk adik-adik, untuk anak-anak didik saya semuanya, bahwa ya terus berjuang, terus berprestasi, sehingga bulu tangkis maupun prestasi Indonesia, keharuman Indonesia terus terjaga lewat peran-peran mereka sebagai atlet. Itu aja sih Mbak. Semoga terwujud ya Mbak Susi, dengan dukungan dari masyarakat juga gitu, dengan prestasi teman-teman di PBSI juga bisa mengharumkan
terus gitu nama bangsa di dunia gitu ya, dan juga sukses juga buat anak-anak Mbak Susi dan Mas Alan di karirnya masing-masing gitu ya. Yang penting untuk jaga kesehatan ya Mbak Susi sekarang ini di masa pandemi ya. Nah, pandemi ini semoga cepat berlalu ya dan kita bisa. Amin ya. Biasa. Terima kasih Mbak Susi atas obrolannya, sharingnya, dan ternyata terkuak semua ya. Terlampau itu gitu ya. Jadi kenangan, jadi momen, jadi perjalanan hidup Mbak Susi. Terima kasih lagi sekali lagi udah sharing kita secara terbuka gitu ya. Sama-sama Mbak ya. Jumpa lagi di lain kesempatan Mbak Susi. Baik Mbak, salam sehat buat semuanya. Alan Budi Kusuma, sukses selalu, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Mbak.